Oke, assalamualaikum teman-teman semuanya. Ketemu lagi dengan channel Argasena. Kita ketemu lagi pada hari ini dan saya tidak sendirian. Saya kebetulan kedatangan sahabat saya, abang saya yang dulu pernah bekerja bersama-sama di perkebunan sawit sekitar tahun 2013. Sampai tahun 2014 saya berhenti dan baru tahun 2025 ini kita ketemu lagi, Bang, ya. Sekitar 10 atau 11 tahun yang lalu. Beliau ini namanya Bang Rustam, salah satu sahabat saya yang lama tidak berjumpa dan kebetulan sekarang sedang jalan-jalan ke kota Pontianak, jadi kita bisa bertemu. Bang Rustam, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya, Bang, ya. Alhamdulillah. Baik, Bang Rustam, kita ngobrol-ngobrol ya hari ini. Kita ngobrol-ngobrol untuk kenang-kenangan sekalian sambil kita sharing-sharing. Apalah yang udah kita dapatkan selama kita hidup sampai umur sekian ini, gitu kan. Nah, Bang Rustam ini asalnya dari mana sebenarnya? Dari Kabupaten Ketapang. Ketapang itu di Kalimantan Barat ya kan? Kalimantan Barat. Oke. Bang Rustam sekarang umurnya sekitar berapa, Bang, sekarang, Bang? 38 lewat tadi. 38. Berarti kita selisih 2 tahun. 38, saya 36. Berarti kita selisih 2 tahun. Cuman ubahnya banyak saya. Jadi Bang Rustam ini dulu waktu di perkebunan itu, beliau itu tugasnya di mana, Bang? Di bagian apa yang ngelola Workshop dan transport. Nah, Iya. di transportnya ya kan? Iya. Nah, kalau saya dulu di kliniknya, jadi kami berdua itu sering bareng lah ya selama di kebun itu karena jarang kemana-mana kan. Liburnya kan setahun itu cuma pas cuti tahunan itu 12 hari. Oke, Bang, kita sekarang ngobrol. Kegiatannya apa sekarang, Abang? Freelance. Freelance. Nah gini, Bang, kan Abang kan jelas senior dari saya, lebih tua dari saya. Pasti makan garamnya udah lebih banyak Abang daripada saya. Ini sebagai advice kami yang lebih muda, kira-kira apa yang harus saya lakukan ketika saya itu berada di suatu posisi pekerjaan yang saya anggap itu berat sekali gitu. Kira-kira apalah, Bang, dari pengalaman Abang yang melintang tukang di dunia perusahaan itu, tentunya kan swasta itu pasti lebih tekanannya lebih berat pastinya. Nah, kira-kira apa nih, Bang, pengalaman yang bisa Bang share untuk saya biar nanti sebagai pegangan saya di tempat kerja saya. Silakan, Bang. Ngomong banyak-banyak, Bang, ya, biar enggak. Baik. Yang pertama mungkin yang harus kita tingkatkan adalah rasa syukur. Itu yang paling utama. Yang kedua mungkin mindset kita harus menjadi orang yang bermanfaat bagi sebanyak-banyaknya orang gitu. Itu motivasi untuk memperbaiki mindset dan pola pikir kita agar menjadi lebih baik, baik dalam segi hal apapun lah ya, terutama pekerjaan. Itu rasa syukur, tanggung jawab, dan kerjaan adalah ibadah sebenarnya tujuannya. Itu aja sih. Berarti kita tetap harus bersyukur. Karena kalau kita dengan bersyukur dengan kerjaan apapun, insya Allah pasti kita akan lebih rileks. Iya. Dan rileks itu tidak membuat kita stres. Kalau kita tidak stres, otomatis imun pasti bagus. Kalau imun bagus, berarti kesehatan terjaga. Nyambung dengan kesehatan nih, Bang, jadinya. Oke, terima kasih, Bang Rustam. Jadi itu, jadi saya tetap harus rileks. Jadi mau dikasih tugas apapun sama atasan, jalani saja. Kalau nggak selesai paling atau nggak beres paling diomelin gitu, Bang. Iya, Bang, ya? Oke, Bang Rustam. Ya. Kalau menurut Abang, kira-kira sekarang kita mau ngomongin apa nih biar enak? Ekonomi, politik. Jadi santai, Bang, tekan, Bang. Ekonomi, politik, kerjaan, apa kira-kira yang menarik? Yang jelas kerjaan lah mungkin ya. Karena mungkin di usia kita yang hampir kepala 4 ini, gimana menikmati hidup ya, salah satu menikmati hidup adalah mungkin dengan planning yang baik ya, mulai dari pekerjaan, kesehatan, perencanaan. Karena di fase-fase di umur kita tuh mungkin dari 40 ke 50 atau selanjutnya ada 3 nikmat yang ditarik oleh Allah dari kita itu biasanya.
Yang pertama mungkin nikmat tidur, ya, nikmat tidur. Yang kedua mungkin nikmat makan, banyak pantangan. Iya, betul. Sekarang di usia kita, waktu lagi dulu baru tamat mungkin kita mampu untuk makan, tapi nggak mampu untuk beli. Betul. Di sekarang ini nikmat makan kita mampu beli, ekonomi kita Ada. duit ada, tapi tidak mampu untuk makan. Nah, harus Kan banyak kacang kena asam urat, murah daging. gule-gule kena diabetes. Ya. Betul bang, betul. Nah, yang ketiga mungkin nikmat seks lah, mungkin Biologis ya? biologis. Ya. Jadi gimana tuh penjelasannya? Ya, pertama kan mungkin dari pola hidup, dari mindset hidup tenang, pikiran kita itu. Nah, lebih mendekatkan lagi lah diri kepada Tuhan gitu. Cara menikmati hidup ya. 3 bang ya tadi ya. 3. Oke, itu harus diingat. Nah, sekarang umur kita sudah mendekati kepala 4, Ya. otomatis harus banyak yang dipikirkan. Walaupun pagi ini kita sudah melanggar 1 yang harus kita pandang. Apa itu? Minum gula. Ya, kalau Ya. saya baca-baca itu ternyata kita sebagai manusia itu memerlukan maksimal ke 50 gram satu hari gula. Dan saya rasa itu lebih kali ya. Jadi sekarang kita jangan makan nasi lagi bang. Ini baru pagi, belum siang, belum malam. Berarti nanti harus makan daun. Ya. Jangan makan nasi lagi karena nasi kalau dipecahkan jadi gula lagi tuh. Ya. Karbohidrat dipecah dicerna menjadi glukosa. Wih mantap ngurus nih. Ayo kita gali lagi. Banyak nih ternyata apa ilmu filosofisnya nih kita gali lagi. Oke bang, pesan-pesan apa lagi bang? Itu aja sih kalau menurut saya. Jaga. Keluarkan semua lah pak. Jangan ditahan-tahan. Kita nggak tahu ketemu lagi kapan nih bang. Iya. Jadi video ini bisa untuk kenang-kenangan kita bang. Jadi kalau abang kangen dengan saya tinggal lihat videonya. Siap. Jadi teman-teman yang dulu kerja, Iya. yang dulu kerja dengan kita di perusahaan tuh ada yang terputus, ada yang masih komunikasi, ada yang hilang nomornya. Mungkin sekarang alhamdulillah masih tetap komunikasi lah. Betul. Rata-rata silaturahmi kan. Karena itu bagian relasi kita. Betul bang. Teman-teman yang dulu 2012, 2013 di PT LJ Sanggul Kapuas, kalau nonton kebetulan komen di bawah ya. Kalau minta nomor Bang Rustam komen ya nanti DM ke Instagram. Siap. Tapi kira-kira pas 2014 kan saya keluar nih bang. Iya. Dari perkebunan kan. Abang setelah saya keluar berapa lama lagi abang keluar juga? Mungkin jarak 6 bulan lah. 6 bulan abang keluar juga ya? Iya, bukan keluar Pindah. riset di mutasi. Mutasi. Iya. Maksudnya kan keluar dari kebun. Iya. Tapi masih di grup yang sama ya? Grup yang sama. Jadi sekitar 6 bulan. Terus setelah itu kita masih komunikasi kan, walaupun jarang-jarang masih say hello apa ya masih kan. Nah kebetulan kemarin itu Bang Rustam ini ada inbox di Facebook. Iya. Saya kan jarang buka inbox Facebook kan. Tapi kebetulan pas saya kerja itu saya tengok-tengok ada notifikasi, saya buka ternyata Bang Rustam. HP-nya beliau ini hilang, jadi WA-nya nomor-nomor WA yang tersimpan itu ya hilang semua karena beliau nggak menyimpan di email ya. Nanti disimpan di email bang, Siap. nggak hilang. Kontak-kontak penting nanti siapa tahu ada list itu makhluk yang berambut panjang kan sayang hilang kan. Cari lagi susah bang. Oke bang, kalau menurut abang nih bang, sekarang itu nyari kerja susah nggak bang? Tergantung mindset. Tergantung mindset. Jadi kalau abang pilih yang mana? Pilih mindset yang mengatakan nyari kerja susah atau mindset orang yang optimis nyari kerja mudah? Optimis. Jarang-jarang teman-teman. Ini teman-teman ya, jangan bermental pesimis, harus bermental optimis. Karena kalau mental Anda itu negatif, maka itu hasilnya negatif untuk hidup kalian. Tapi kalau kalian bermental positif,
maka pasti itu akan positif. Walaupun apapun yang datang ke kita itu negatif, kita buat positif. Itu Bang. Kenapa kita mesti memikirkan yang belum terjadi, yang akan datang? Sebenarnya kita ini siapa? Makhluk yang punya seisi dunia semuanya. Kenapa kita mesti harus ragu? Sementara itu sudah dijamin. Betul. Sedang rutinitas kita ini hanya ikhtiar aja sih. Iya betul juga. Jadi saya ingat waktu itu ada ustadz yang mengatakan kenapa kita harus takut, kenapa kita harus bimbang dengan kehidupan kita yang tidak menentu, umpamanya ya ekonominya sulit. Sedangkan kita punya Tuhan yang maha kaya, betul, gitu kan? Kita makhluknya yang ini, ngapa takut yang punya segalanya. Tinggal kita minta. Tapi jangan lupa berusaha. Jangan minta saja, Bang. Kalau minta saja tidak berusaha, siapa nak ngasih? Betul kan? Tidak teman-teman ya. Jadi abang di belahan yang Optimis. Itu sedikit loh Bang. Rata-rata orang milih ke berpikir negatif. Dan itu memang akan menghasilkan sesuatu yang buruk ke kita. Karena kalau kita belajar, ada namanya Bang filsafat stoikisme, itu tentang filsafat bagaimana kita mengelola persepsi kita. Jadi di dunia ini, di luar diri kita, itu tidak bisa kita kendalikan. Satu-satunya yang bisa kita kendalikan itu mindset kita, pikiran kita, persepsi kita. Jadi kalau ada apa-apa, cuekin saja. Kita nggak bisa mengendalikan orang, pikiran orang, komentar orang terhadap kita. Maka itu nyambung dengan yang abang tadi, nyambung. Jadi kita harus tetap berpikir positif apapun yang terjadi. Kena macet, namanya pakai mobil, kena macet. Jadi kita nikmati. Kita bisa lebih lama di dalam mobil, dengerin terserah, mau dengerin ceramah, mau dengerin materi, mau dengerin lagu, santai aja, jangan ngedumel. Nah kalau orang yang negatif tadi pasti dia ngedumel, kan gitu kan, asem, macet pula. Akhirnya kita menyebabkan kita stres. Kalau kita tarik ke kesehatan Bang, saya pernah baca buku itu, di bukunya Matt Ridley, itu bukunya Genom. Nah ini dia, pas saya bawa. Nih, jadi ternyata di sini dikatakan kalau seandainya kita itu stres, maka stres tersebut akan mengeluarkan di tubuh kita, akan memancing munculnya hormon namanya kortisol. Kortisol itulah yang akan membuat kualitas hidup kita menjadi buruk. Dia akan menghambat imun kita, sel-sel leukosit kita yang untuk mencegah penyakit itu tuh dihambat dia, akhirnya kita mudah sakit. Makanya dipastikan kalau kita stres, kita akan mudah sakit, mudah terserang batuk, pilek dan segalanya. Jadi nyambung lagi. Ini ngomong-ngomong, mindset dan positive thinking. Betul. Oke Bang, lanjut. Abang sekarang yang ngasih itu, saya sudah capek modernisasi. Kita yang banyak ngomong jadinya, harusnya abang banyak ngomong. Ini narasumber nih. Yang penting dalam hidup kita ini kita harus tahu apa tujuan utama dulu, goalnya di mana. Yang mau kita cari apa sih sebenarnya dalam hidup ini, tujuannya itu saja. Ya tentunya kita punya goal masing-masing ya. Iya. Goal abang dengan goal saya pasti berbeda. Mungkin juga dengan teman-teman yang nonton ini pasti berbeda juga goalnya gitu kan. Nah, cuman tadi kami berdua sudah banyak ngobrol-ngobrol pengalaman masing-masing, dan kita pun tidak sempurna lah ya, banyak kesalahan yang sudah kami lakukan, dan mungkin kesalahan-kesalahan tersebut mungkin dalam pengelolaan keuangan, dalam hal pengambilan keputusan dalam kehidupan itu mungkin akan menjadi pelajaran yang berharga di masa depan. Betul Bang ya? Abang masih ingat dulu kita ngapain aja waktu di kebun? Ya, saya mau ngetes nih, ingat gak beliau nih? Aku masih ingat semua. Masih ingat coba. Mungkin di masa masih labil lah ya, jadi banyak hal-hal yang mungkin kurang produktif lah yang kita buat. Produktif lah Bang. Produktif semua kita. Ya, kalau pas libur kita cari makan. Ada di hari sela-sela off nggak kerja kan, sore ada acara kayak pasar malam tuh, kita main sampai
Ingat kan? Muntah-muntah. Waktu itu saya muntah-muntah. Itu naik gelombang cinta Bang ya. Nah, itu saya sampai muntah-muntah. Beliau sih ketawa-ketawa ya, entah pakai ilmu apa beliau ya. Kenangan PTR nah. Kenangan PTR Sanggup Kapuas teman-teman. Oke, ini sudah berapa? 15 menit Bang. Kita ngobrol ngalor ngidul, itu ya 15 menit. Bagaimana kalau kita ngobrol itu lebih tertata lagi Bang? Jadi nanti Bang Rustam kalau mau bikin channel YouTube di konsep dulu biar mantap. Amin. Nanti boleh ngundang saya Bang gantian. Siap. Insya Allah. Oke lah. Yang penting positive thinking, saling mendoakan, saling mensupport ya untuk ke arah yang lebih positif. Iya betul. Dan satu lagi jangan putus komunikasi dengan teman. Silaturahmi penting. Ya minimal di Facebook nge-like. Jadi ngasih tahu aku masih hidup gitu kan. Kalau udah tidak pernah nge-like kan dikira udah mati kan Bang. Betul. Oke lah. Siap. Kita rasa cukup Bang ya. 15 menit cukup. Nah, jadi mungkin itu saja obrolan kami, bukan untuk apa-apa, sebenarnya untuk kenangan saja kita saya dengan Bang Rustam di video ini. Semoga obrolan kami juga ada manfaatnya lah minimal untuk kami berdua. Oke, terima kasih teman-teman sudah menonton video ini. Semoga teman-teman tetap diberikan kesehatan dan tetap berusaha terus kreatif, berkarya, inovatif, dan jangan lupa tetap positive thinking, berpikir yang positif. Oke, terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.